Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan nasib si janda ini ya. Jadi janda yang selama ini diperebutkan, sekarang menjadi bola panas. Karena gara-gara janda ini, istri dari JT ya, ngamuk-ngamuk dan melabrak si janda tersebut di apartemen ya, di apartemen yang konon ya, yang konon katanya disewa dengan memakai uang donasi KC. Itu menurut pendeta HTD ya, bukan dari saya. Pendeta HTD bilang uang donasi KC itu dipakai untuk sewa apartemen buat ditinggalin oleh si janda. Terus sekarang bagaimana nasib janda tersebut ya? Karena dibilang sama pendeta HTD, ini jandanya kasihan gitu, nggak tahu lagi udah kemana nasibnya sekarang ya. Coba saya putarkan dulu. Dan sebelumnya di sini ada Gus Andi ya. Assalamualaikum buat Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santai di rumah atau ini jalan-jalan? Apa ada kerjaan juga? Lagi santai, lagi malas kerja. Wah, puasa gas terus ya. Oke, kita hajar ya. Ini pernyataan dari pendeta very very clear ya. Oke. Jandanya juga sudah selesai ya, jandanya sudah nggak tahu kemana sekarang ya. Kemudian pokoknya sudah selesai itu intinya ya. Jadi dibilang nggak tahu nih kemana jandanya. Dari Gus Andi sendiri, tahu nggak jandanya udah kemana nih Gus Andi? Atau Gus Andi sebagai seorang pakar hukum ya, mana tahu punya kenalan detektif ya, dan menjelidiki ini kemana jandanya sekarang menurut Gus Andi? Iya, Bang Jul, nggak tahu lah agendanya kemana. Cuman kalau kalau HTD itu sebenarnya apa ya? Kalau aku lihat itu dia itu sebenarnya pilihan katanya, terus ekspresinya itu kayak kayak orang mentertawakan, wah mentertawakan luar biasa itu Bang Jul, kayak ngejek bener gitu loh. Coba Bahagia dia kali ya. Lepas sekali dia kalau namanya. Coba pilihan kata dia itu ya. Dia ganti kan biasa orang Indonesia itu suka ganti-ganti istilah agar lebih lebih halus gitu kan. Kalau sekarang itu harga pertama naik itu kan bukan naik, disesuaikan. Kalau orang dipecat kan bukan dipecat, dibebas tugaskan. Tapi kalau HTD ini bagus juga ini. Pelajaran Indonesianya bagus ini bahasa Indonesianya. Bukan digerebek tapi disidak 6 kali. Ya disidak ya, bukan digebak, betul dia bilang disidak. Tapi aku jago melihat dia. Ini benar-benar luar biasa menghiburnya ya. Saya rasa dia memang cocok di Suci nih. Kalau saya lebih menjagokan dia nih Gus Andi dibandingkan yang lain untuk jadi juara Suci ya. Tapi yang Iya, khusus agama. stand up komedi religius ini. Ya. Jadi Tapi dibilang dia setelah hmm, gimana? kritiknya itu kritiknya itu pelan, pilihan bahasanya itu santai, ekspresinya datar, itu lebih menjengkelkan loh Bang Zul daripada dimaki-maki. Lebih menjengkelkan ini loh. TD udah luar biasa. Cuma nama Zul ini kayaknya dari teman-teman sebelah juga mulai reaksi lah. Kalau kemarin si Edis itu bikin semacam surat terbuka di media sosial, sekarang kayaknya udah nggak ada itu. Terus Oh, udah. ada lagi Pavel 88 dan Piong 77. Terus tadi atau semalam ya, ada lagi tuh yang dari channel Warnet atau siapa itu yang dia MN itu uh, MN. Itu MN. oh yang ajak asistennya si Udin untuk Deborah. bikin tes Deborah, ini. bukan Oh, bukan asisten Deborah. Itu Deborah. Jadi Deborah itu kan asistennya si MN juga. Jadi oh, channelnya MN tuh oh, si Deborah urus juga. Dia kan pengurus RAK juga. Jadi Deborah tuh kan murid rohaninya si Saipudin ya. Terus sekarang mungkin dialah disuruh jadi kayak eh, kepala atau apa ya, kayak pembantu rumah tangga gitu ya, tapi kepalanya gitu. Dia ngurusin semua masalah rumahnya si Saipudin ya. Jadi istilahnya dialah kayak asistennya lah, asisten dari Bu Sarahnya, dan itulah dia yang sedang disuruh sama Emen untuk jumpai Ibu Sarah untuk melaporkan HTD ini. Jadi memang si Emen ini minta
kalau bisa dilaporkan aja lah si HTD ya, si Very Very Clear ini. Kasihan juga nih. Enggak, kalau si Sarahnya di mana posisinya Bang Jul? Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Udah pulang deh. Kalau pelaporan pidana itu tidak bisa diwakili, hanya bisa didampingi. Kalau Iya. posisinya di luar negeri kan bisa. Kalau di Indonesia bisa. Cuman ya apa ya Bang Jul? Kalau berani melaporkan itu nanti resikonya juga buka-bukaan loh Bang Jul. Dan Betul. konsekuensinya tentu tidak cuma soal ini aja, akan banyak persoalan-persoalan lain yang akan dibuka gitu loh. Dan kalau aku lihat ketenangannya HTD itu kan seperti orang yang apa ya, orang Pegang yang kartu. iya, dan dia bener-bener tahu peristiwa itu gitu loh, terlibat dalam peristiwa itu, entah dalam proses perdamaian tak apa gitu. Jadi ya kita tunggu Bang Jul. Ya ini Kita sih tunggu aja, berani nggak ya? Ya berani nggak Sarah melaporkan ya? Karena memang ada desakan dari pihak sebelah untuk meminta Sarah melapor, karena kan dia yang disebut di dalam. Sedangkan kalau Saipudin ya nggak mungkin melapor. Saya juga bingung nih ya, kalau Sarah melapor, bagaimana tanggapan polisi? Pingin juga saya lihat, yo ini bukannya istri dari yang jadi DPO itu ya, yang lagi jadi buron internasional gitu. Ini istrinya muncul di sini gitu kan. Ini bakal ngakak juga kalau kita bisa meliput ya ekspresi polisinya saat dia melapor. Ya kalau kemungkinan Bang Jul, ya bagus juga lah kalau saling melaporkan Bang Jul. Kita sebagai kan tunggu, tinggal apa ya, tinggal ngikuti, tinggal menikmati tontonan ini sambil makan kacang goreng kan gitu. Lagi puasa, Bu Sandi, belum boleh makan. Ya ini sebagai hiburan puasa baik lah ya. Ini sebagai hiburan puasa kita lebih calling down ya. Nggak usah debat gontot-gontotan. Ya selama puasa kita nonton mereka saja ya sambil ketawa-ketawa. Iya, tapi ini gini Bang Jil, ini juga Pak barangkali bisa jadi momentum dari Mabes Polri ya. Mumpung si Sarah ada di Indonesia kan bisa dipanggil untuk dimintai keterangan saksi tambahan begitu, Bang Jul, terhadap proses perkaranya si Udin. Nah ini kira-kira dengan seperti itu, kalau dia melapor kan polisi tambah enak Bang Jul. Sekalian Itulah diperiksa. saya bilang, sekalian diperiksa. Iya, diperiksa apakah ada keterlibatan dia atau sebatas sebagai orang yang tahu saja, kan itu justru tambah seru Bang Jul. Al Ayubi kan tambah seneng gitu loh. Ya. Di bagul kompor. Oke ya, mungkin kita balik lagi ke fokusnya. Ya ini kemana jandanya ya? Jadi ternyata jandanya ini ya, kalau menurut saya ini asumsi ya, ini prediksi dan tebakan saya. Karena kan janda ini kalau dibilang sama HTD dipelihara oleh dua orang, yaitu JT dan Saipudin. Saipudin sekarang di Amerika. Ya, Saipudin sudah di Amerika dan nggak bisa lagi ngurusin. Ya, nggak mungkin dia yang ngurusin janda tersebut. Karena dia sendiri aja juga ngurusin dirinya udah susah ya. Dia ngurusin dirinya aja udah susah. Dia aja masih harap dari donasi untuk bisa survive di Amerika. Ya, dia berharap dari Indonesia ya mengirim duit. Bagaimana mungkin dia juga harus menjaga atau merawat janda tersebut? Nggak mungkin. Terus bagaimana dengan JT? JT dibilang udah kena sidak ya, dibilang ya. Kena sidak ke 6 kali waktu bulan Februari kemarin. Ya, bulan Februari artinya baru 1,5 bulan lah. Ya, baru 1,5 bulan yang lalu, masih hangat-hangatnya, dan nggak mungkin JT berani ngurusin lagi gitu. Sama kayak anak kecil ya, atau seseorang yang barusan ketangkap basah buat sesuatu kesalahan. Baru ketangkap basah, biasa dia nggak mungkin berani mengulang. Ya, walaupun kita dengar sudah 6 kali. Ya, kalau udah 6 kali nggak terlepas ada ke 7 kali, ke 8 kali, ke 9 kali. Tetapi saya rasa nggak mungkin dalam waktu dekat. Ya, nggak mungkin dalam waktu dekat. Mungkin setengah tahun lagi, 3 bulan lagi, mungkin ya, mungkin 3 bulan nanti kambuh lagi. Ya, kambuhnya karena itu kan penyakit penyakit rutinitas itu ya, penyakit yang rutin dilakukan karena sampai 6 kali udah. Terus sekarang siapa yang bisa mengurus janda tersebut ya? Kalau menurut Pendeta Handritan, ini jandanya pun kasihan gitu kan, nggak jelas sudah kemana. Saya rasa peluang paling pas itu adalah Rudi Yohanes. Ya, kenapa Rudi Yohanes saya katakan? Pertama, ya, Rudi Yohanes memang tertarik dengan janda tersebut. Itulah dia bilang, Pak, mintalah nomornya kan. Ya,
Saya rasa nggak usah saya putarkan videonya ya, malah cari juga saya harus cari lagi di menit keberapa. Intinya kan Rudy Yones ada bilang, Pak saya minta lah jandanya gitu kan, saya minta jandanya. Jadi dia minta nomor jandanya. Terus kita bisa melihat tiba-tiba Rudy Yohanes dan si Saipudin ini bermesraan ya, sangat mesra gitu. Nggak pernah kita melihat mereka dua itu seperti ini. Ya, saya nggak tahu dulu gimana, tapi setahun terakhir ya, setahun ke belakang ini saya termasuk dekat lah sama Rudy ya, baik dari WA maupun kita saling memantau konten ya. Saya lihat dia punya konten, dia lihat saya punya juga ya. Ya, dia sering kali selalu kalau saya udah buat konten, kalau ada yang singgung dia, dia ngejek gitu kan. Oi, mulut kau itu ditulis ya. Jadi begitu juga dengan saya gitu ya. Bahagia kali kau Labu ya, karena Udin kemarin masuk tempat dia. Dan kita tahu lah bagaimana Rudy Yohanes menjilat kepada Saipudin dan terbukti ya. Setahun terakhir saya nggak pernah melihat mereka itu punya hubungan atau chemistry ya. Tetapi kemarin kita tahu Saipudin datang ke channelnya Rudy Yohanes ya. Nggak mungkin dia datang sendiri kalau nggak diundang ya. Dia bukan jelangkung ya. Dia itu harus diundang baru datang gitu ya. Jadi istilahnya dijemput juga ya. Si Saipudin ini harus dijemput. Nggak bisa kamu pikir dia tuh muncul sendiri. Nggak ya. Saipudin bukan orang seperti itu. Ya kita tahulah bagaimana dia. Terus di sini kita bisa melihat kedekatan dari dua orang ini. Artinya hasil jilatnya sudah berhasil dan saya rasa Saipudin juga udah kasih nih nomor jandanya. Bahkan mungkin langsung di sertijab ya, diserah terima ke Rudy Yohanes ya, diberikan ini. Udah saya opor kredit aja kasih dulu Rud. Kamu urusin lah, kasihan ini janda ini ya. Karena janda ini sekarang lagi nggak ada tuan, lagi nggak ada kepemilikan ya. Karena JT pun udah nggak bisa urus karena dia baru kena grebek. Kutitipkan dulu lah sama kamu gitu kan. Kutitipkan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Antara Saipudin nanti pulang, ya, Saipudin pulang nanti baru dia urus lagi, atau mungkin nanti JT yang akan melanjutkan, tapi tunggu beberapa bulan, tunggu situasinya mereda. Itu sih pengamatan dari saya. Dari Gus Andi lihatnya, apakah ada kemungkinan ke sana? Iya, kalau segala kemungkinan itu selalu ada, Bang Sul. Yang namanya kehidupan di dunia ini kan segala kemungkinan ada. Meskipun entah tipis, entah tebel, entah gimana kan ada. Apalagi Bang Sul, ini kan kalau kita lihat bahasanya HTD itu kan kalau pelayanan janda itu istilahnya pelayanan meja ya. Makanya yang dikritik oleh HTD itu kan harusnya yang umur 60 tahun ke atas itu yang bisa didaftar, yang bisa diberi apa itu santunan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lucu juga Bang Jul soal buah sulung, buah sulung janda itu kan HTD itu meskipun agak kocak itu kan sebenarnya juga mengedukasi kepada pihak-pihak yang lain lah. Jangan sampai apa itu menggunakan istilah-istilah pelayanan janda ini untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan Bible menurut HTD kan begitu. Nah, soal Rudy Yohanes ini kan lucu juga Bang Jul. Lucu juga Rudy Yohanes ini. Ternyata ketika dia itu ketemu satu forum dengan si Udin itu kalah jauh kayaknya ketokohannya Bang Jul. Kalah jauh. Nyembah-nyembah tangannya itu kan kayak orang minta ampun begitu. Kayak seneng banget kayak fan yang ketemu idolanya begitu Bang Jul. Kelihatan banget si Rudy Yohanes ini. Ya, Iya. mungkin kita putarkan dulu ya sebagai pengantar ya, biar teman-teman tahu bagaimana Rudy Yohanes begitu bahagia kemarin kedatangan pendeta besar Saipudin Ibrahim ya. Bahkan Gus Andi juga ikut masuk ke roomnya. Ini sebenarnya bukan video ini sih, ada dua video. Ini video yang wawancara dengan Saipudin, tapi sebelumnya Saipudin udah masuk, baru dia matikan konten yang itu ya. Jadi pertama Saipudin tuh muncul di konten ini. Ya, terus dia matikan nih ya. Nah, nih. Jadi aslinya dia muncul di sini, terus sama Rudy Yohanes karena dianggap ini seru, dia buat judul baru aja ya, karena dia tahu oh ini pasti rame nih. Ya, karena ada Saipudin pasti rame, jadi dia buat judul baru. Itulah dia bikin wawancara dengan Saipudin ya. Nah, di sini dia bacot-bacot sendiri dulu. Baru di sini tiba-tiba muncul. Kan. Lanjut. Horas, silakan.
Ya, saya lah yang kamu omongkan dari tadi itu Saifuddin Ibrahim kau. Siapa? Saya Pak Saifuddin, Saifuddin Ibrahim. Ah, apa pula kau? Lanjut Pak, silakan. Ya, apa kurang tulusnya Tuhan Yesus? Apa kurang cerdiknya Paulus? Masuk penjara juga? Siap. Ya. Jadi urusannya adalah kebenaran dan membela keadilan. Itulah yang penting dari segalanya itu. Kalau saya memikirkan diri pribadi saya sebagai hamba Tuhan, enak jadi hamba Tuhan di Jakarta. Nama saya sudah naik, sudah tinggi, melambung. Ya, PK-nya besar. Tetapi lebih daripada Pak, itu semuanya. Pak, PK itu apa Pak? PK itu? PK apa? PK? Persembahan kasih. Apa itu persembahan kasih? Kayak berupa persembahan apa? kasih amplopnya. Kalau saya coba beri satu. Kau ini pura-puranya kau. Biar jelas Pak, biar jelas. Ya, lanjut Pak, lanjut. Jadi kalau saya memikirkan kepentingan pribadi saya, Oke, jadi jelas ya bagaimana Rudi Yohanes begitu bahagia saat tiba-tiba Saifuddin muncul ya. Dia bingung nih kok namanya Sarah Ayu ya. Begitu dikenalkan, inilah saya Saifuddin yang dari tadi kau omongkan ya, Pak Labu ya. Nah, artinya Rudi pun terkejut. Akhirnya datang juga ini si Saifuddin Ibrahim. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Rudi itu ya kalah ketokohan seperti yang dibilang sama Gus Handi tadi ya. Kalah ketokohan nampak gitu kan kalau dia kayak orang tuh kalau ngomong kita bisa lihat ini siapa bosnya. Ya, misalnya kita lihat satu kelompok lagi ngomong, kita bisa lihat ini siapa yang paling menonjol, siapa yang ketua, ya, siapa yang istilahnya ini perbincangan ini imbang atau perbincangan ini kayak berat sebelah gitu. Kita bisa lihat. Ya, itu memang kayak nggak bisa kita pungkiri. Itu dari kecil juga kayak gitu. Orang kalau dari kecil-kecil ada satu kelompok, pasti ada satu yang menonjol ya. Yang habis itu ada yang satu kayak jadi ketuanya, ada yang mungkin cuma pendiamnya aja, ada yang jadi kayak bintangnya gitu, ace-nya gitu kan. Kalau di sini Rudy memang kayak ya nggak ada papanya sama Saifuddin gitu ya, menjilat-menjilat dan ya nggak tertutup kemungkinan Saifuddin pingin menjadikan Wa'alabu ini sebagai perpanjangan tangannya di Indonesia atau mungkin udah siap-siap lah ya. Kalau terjadi apa-apa, kaulah Ruth nanti yang galang dana, kaulah yang nanti urusin kasus-kasus aku gitu kan, karena aku dengar kau pun ngerti dengan kasus hukum walaupun selalu kalah ya. Terakhir pun dia lagi ngurusin sidang juga babak belur sampai merajuk dia ya, sampai merajuk terus bikin statement menghina-hina hakimnya dan jaksa. Ya, silakan Gus Andi tanggapannya. Kelihatan loh, kayak yang tadinya gagah gitu, semangat gitu, kedatangan Saifuddin Ibrahim langsung mengkeret Bang Jul. Siap, hormat. Terus di ujung kontennya itu sering-sering kesini ya Pak, semangatin kami. Jadi untung dia nggak minta tanda tangan elektronik Bang Jul, kayak fan. Terus Bang Jul, ini ya bagus juga sih apa itu usulan Bang Jul atau prediksi Bang Jul lah. Kalau memang janda-janda yang lagi tidak terurus, yang tadinya terdaftar dalam pelayanan meja ya, mumpung si Rudi kan punya rumah anak terang Bang Jul, punya rumah anak, bisa jadi pengurus di situ gitu loh, bisa jadi pengurus di situ. Cuman saran kita ya bawa kunci sendiri-sendiri juga lah Bang Jul, hati-hati kalau ada pengurus wanita gitu. Rumah anak terang Bang Jul, rumah anak terang, pelayanan meja orang-orang yang tidak terurus, daripada rumah anak terang tapi gelap terus, mending rumah anak terang segera diaktivitaskan, segera dioperasionalkan. Itu janda-janda yang belum terurus, apalagi si Pudin dan si JT lagi tidak bisa konsentrasi mengurus mereka ya, bawa aja ke rumah anak terang, nanti kan tinggal negonya seperti apa gitu Bang Jul, daripada bangunan itu mubazir lah Bang Jul. Setuju, kalau mantap. Ya setuju itu. Aku yakin donasi juga apa itu Bang Jul. Ya, jadi rumah anak terang udah mulai ya, pasien pertamanya ternyata janda ya. Jadi anak terang pertamanya janda. Iya,
rumah janda Kemilau gitu Bang Jul. Jadi rumah anak terang plus janda Kemilau ya ditambahin. Jadi selain untuk anak-anak ada juga untuk janda. Kan memang harus gitu ya. Kita tuh kalau bantu orang kan dua, kalau nggak panti jompo, panti asuhan ya. Cuman dua ini, mana ada yang lainnya? Panti asuhan sama panti jompo. Oke lah, anak terang sama janda Kemilau, dua. Ya, cocok juga nih Rud. Ya, boleh jadi pertimbangan ini Pak Labu Rudi. Dan donasi pasti kencang. Ya, donasinya pasti kencang nih Rud. Boleh nih. Nanti saya bilang sama dia juga. Ya, kita lihat bagaimana Wak Labu ya saat dengan si Udin ya. Ini dia buat. Terus dari konten yang ini dia pecahin jadi konten ini supaya rame. Ya, ini saat terakhir-terakhir udah mau cabut si Saipudinnya ya. Kepunya Airben, kepunya ini. Kenapa? Karena saya lihat efeknya luar biasa. Jadi sekarang mental mereka yang down itu bisa naik kembali. Tinggal saya lah satu-satunya pendebat yang nampak wajah, Pak. Ini memang sangat riskan. Tapi saya akan tetap bertahan. Oke. Bagus. Ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih. Saya iseng-iseng masuk tadi. Bang Rudi maju terus, jangan takut. Itu mau dilaporkan, mau ngomong apa kayak susah sehari cukup untuk sehari. Jadi begitu. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih Pak Saipudin. Sama-sama. Siap. Ya. Nah, kawan. Ya, kita lihat ya bagaimana Wak Labu begitu angkat telur gitu kan, berkat Pak Saipudin, Airben, ya Edi, saya gitu kan, jadi semangat lagi gitu kan, jadi bergairah. Itulah Bapak harus selalu memotivasi kami. Wah, benar-benar penjilat luar biasa ini Wak Labu ini ya. Tapi bolehlah. Jadi saya acungin jempol dengan Wak Labu ini yang selalu mencari kesempatan ya, di mana kira-kira yang kesempatannya paling bagus. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari Gus Andi? Saya udah mau tidur lagi nih, capek juga rupanya. Ya, moga aja Bang Rudi dengarlah saran kita. Daripada rumah anak terang belum ada gambaran untuk operasional apa, untuk aktivitas apa ya sekarang mulai dirancang lah, mulai di planning. Mumpung hubungannya dengan idolanya Pak Saifuddin itu lagi bagus-bagusnya ini ya dibicarakanlah apa hal-hal yang bisa disubstitusikan ke Bang Rudi. Kan lumayan ini Bang Jul nih. Keakraban mereka ini kan dua tokoh ya. Yang satu itu sang debater, yang satu itu idolanya Pak Saifuddin bisa ketemu. Ini bahagia umat Kristen ini. Bahagia dua orang ini ketemu. Cuman saranku yang terakhir bagi Bang Rudi, kalau kedatangan Pak Saifuddin Ibrahim ke channelnya, ya tolong difikirkan dan dikendalikan jangan sampai Bang Rudi menjadi fasilitator terjadinya hujatan-hujatan yang baru. Itu aja Bang Jul. Kalau soal keakraban mereka aku senang lihatnya Bang Jul. Itu aja Bang Jul dariku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup aja. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Silakan kirimkan pendapat kalian di kolom komentar atas rencana Wak Labu ini untuk mengurus janda tersebut di rumah anak terangnya ya, menjadi pasien pertama lah kita bilang. Ya, menjadi pelanggan pertama di rumah anak terangnya ya. Karena dia bilang mau nyari anak terang pun anak yatim kan masih susah. Jadi daripada nyari anak yatim ya ini ada janda yang lagi terbengkalai, mungkin cocok. Oke, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, kita bacot-bacotan di bawah. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.